Look. Liburan bersama keluarga harusnya penuh dengan tawa dan kenangan indah, namun tidak dengan cerita kali ini. Di suatu pagi yang tenang, tiba-tiba berubah menjadi mimpi yang paling buruk. Tanpa sebuah peringatan, air laut datang dan mengambil segalanya. Ini bukan hanya cerita tentang tsunami, tapi tentang keluarga, tentang bertahan hidup, dan tentang sebuah harapan di saat semuanya terasa mustahil. Inilah alur cerita The Impossible. Di awal film, kita diperlihatkan pada sebuah keluarga Bennett yang hendak berlibur ke Bangkok, Thailand. Keluarga tersebut terdiri dari Henry sebagai ayah, Maria sebagai ibu, Lucas anak sulung, Thomas anak kedua, dan Simon anak bungsu. Mereka menginap di sebuah resort bernama Haulak, tempat yang terlihat sangat indah. Staff, don't forget all your bags. We made a booking on the 3rd floor, the sea view room. Baru juga hari kedua berada di Haulak. Saat mereka sedang bermain di kolam renang, tiba-tiba suara gemuruh datang begitu mengerikan. Burung-burung berterbangan, dan air laut datang menyapu semua yang dilaluinya. Go get it, Lucas. Maria terlihat masih selamat dan ia berusaha untuk menolong Lucas yang terseret arus. Namun sayangnya, mereka kembali terpisah setelah kasur yang dinaiki menabrak sebuah tiang. Sialnya lagi, gelombang tsunami kedua kembali datang dengan arus yang jauh lebih besar. Untungnya, Maria dan Lucas kembali bertemu. Dengan kondisi tubuh yang banyak luka, mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada pohon besar. Mereka terus berjalan untuk mencari tempat aman dan tempat berlindung. Semua bangunan rata dengan tanah dan mayat banyak berserakan. Sambil menahan rasa sakit, Maria dan Lucas terus berjalan. Tiba-tiba, terdengar suara anak meminta tolong. To get to safety. No, we have to help that boy. If another... What if that boy was Simon? Hal itu membuat Maria tersentuh. Di tengah keterbatasannya, mereka mencoba untuk menolong anak tersebut yang bernama Daniel. To get to safety. No, we have to help that boy. If another... Look there! Mum, look, I see! What's your name? Pada keesokan harinya, Lucas melihat warga lokal yang datang mendekat. Ia pun teriak untuk meminta tolong. Mum, look! Look, they're coming for us! Mereka akhirnya dibawa ke tempat warga tersebut dan tak lama setelah itu, Maria dibawa ke rumah sakit. Namun, Lucas dan Maria harus terpisah dengan Daniel yang ditinggal bersama warga di pengungsian. Don't let them take me anywhere. Where's Daniel? Daniel. Di rumah sakit ini terlihat sangat keos, banyak korban yang tidak tertolong. Sementara itu, Maria yang telah mendapatkan perawatan meminta Lucas untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuannya. Karena Maria yakin anaknya punya keberanian dan sikap dermawan. Akhirnya, Lucas pun menolong orang untuk mencari keluarganya yang masih hilang. What color is it? What? You got to go and do something. I promise.
Berhasil menolong orang lain, Lukas pun terlihat sangat bahagia. Morten Benson from Sweden. Okay. I will bring your papa here, okay? Namun sayangnya kebahagiaan tersebut terasa sebentar saja. Karena terlalu lama pergi, ia harus kembali terpisah dengan ibunya. Lukas pun terlihat sangat sedih. Where's my mom? No! What are you doing? Look, you have to come with me. Sementara itu kita berpindah scan ke seorang lelaki yang sedang memegang bola. Nah, ternyata itu adalah Henry Bennett, ayah Lukas yang masih hidup. Henry tidak seorang diri, dia bersama kedua anaknya, Thomas dan Simon. Mereka bertiga masih bertahan hidup, walaupun harus terpisah dengan istrinya Maria dan Lukas anaknya. Dad, a whole load of helicopters just flew by. Everyone's going to the mountains, you see, to a shelter where it's really safe. And then I saw the two of you clinging to the tree and Lanjut pada malam hari itu, Henry menitipkan Thomas dan Simon ke seorang perempuan yang akan pergi ke tempat pengungsian di daerah pegunungan. Sedangkan Henry masih berupaya untuk mencari keberadaan Maria dan Lukas. I'll see you in the morning, okay? I'm not coming. You're gonna behave yourselves, okay? Sementara itu kita kembali ke Lukas. Ia bertemu dengan seorang suster yang membantunya bertemu kembali dengan Maria. Tangis bahagia pun akhirnya pecah. Lukas memeluk erat ibunya yang masih terbaring lemas. Could you please come with us? You promised me you weren't going anywhere. Beberapa waktu kemudian, kondisi Maria nampaknya semakin memburuk dan butuh operasi lanjutan. Akhirnya Lukas pun langsung meminta pertolongan. Please, my mom. Her wounds are looking... Kembali lagi ke Henry yang terus mencari Maria dan Lukas dengan menyisiri seluruh tempat pengungsian. Namun Henry belum menemukan keberadaan istri dan anaknya tersebut. Saat hendak ke daerah pegunungan, Henry berhenti sejenak di sebuah rumah sakit tani. Dengan kondisi kaki sedikit pincang, ia pun terus mencari. No, 5 minutes. Give me 5 minutes, please. Please. Be right back. Nah, ternyata rumah sakit tani ini adalah rumah sakit yang sama tempat Maria dan Lukas berada. Dan benar saja, di saat Lukas sedang mengambil minum, ia melihat ayahnya tersebut. Lukas pun berteriak dan lari mengejarnya. Namun Henry tak mendengar dan melanjutkan pencariannya tersebut. Sementara itu, saat Lukas mengejar ayahnya, tiba-tiba ia mendengar suara adiknya, Thomas dan Simon, berteriak memanggil Lukas. Dan disitulah mereka akhirnya bertemu kembali. Kebahagiaan Lukas pun tak berhenti di sana. Tak lama setelah itu, datanglah ayahnya dan Lukas pun langsung memeluknya. Setelah bertemu dengan ayahnya, kini mereka mendatangi Maria yang kondisinya semakin parah. Dengan mata yang memerah dan luka yang menghitam, Maria sepertinya tak sanggup lagi menahan sakit itu. Kondisinya sangat sekarat. Namun kedatangan suami dan anak-anaknya itu bisa menambah semangatnya untuk bertahan hidup. Akhirnya Maria pun dibawa suster untuk melakukan operasi lanjutan. You're gonna be fine. They're gonna take good care. I love you. You can feel it. Henry dan Lukas begitu cemas menunggu hasil operasi Maria. Sambil menunggu di pintu ruang operasi, Henry mengucapkan terima kasih pada anaknya tersebut yang telah menjaga ibunya di saat terpisah dengannya. Pada keesokan harinya saat Lukas terbangun, ayahnya datang dan memberitahu bahwa mereka akan pulang ke rumah. Di sini kita ketahui bahwa keluarga Henry Bennett adalah keluarga yang kaya dan sejahtera.
Terbukti saat hendak pulang tersebut, datang seseorang dari pihak asuransi jiwa yang akan membantu pengobatan seluruh keluarga Henry Bennett di Singapura. I'm Oliver Tadpole from Zurich Insurance. They've sent me to take care of you. Keluarga Henry akhirnya terbang ke Singapura untuk melakukan pengobatan Maria. Sebelum take off, Lucas menceritakan jika Daniel yang diselamatkan oleh ibunya saat tsunami tersebut kini telah hidup bahagia karena sudah bertemu dengan keluarganya. Mendengar hal itu pun Maria terlihat sangat senang dan bangga terhadap Lucas. Sampai sini, film pun selesai. Tsunami itu menghancurkan segalanya, rumah, kendaraan, dan ribuan nyawa. Namun film The Impossible mengingatkan kita pada satu hal. Di tengah bencana besar pun, yang membuat manusia bertahan bukanlah kekuatan apalagi harta, melainkan cinta keluarga dan harapan yang terus dijaga. Karena terkadang hal yang terlihat mustahil ternyata masih bisa terjadi. Sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.